Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam kondisi yang sehat. Bertemu lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru, melanjutkan materi kita, yaitu kita akan membahas tentang ekosistem yang ada di bab 5 ya. Oke, maka dari itu silakan persiapkan diri kalian dengan menyiapkan buku paket dan juga buku catatan ya, supaya nanti apa yang akan kita bahas dapat kalian catat. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa dulu, membacakan doa sebelum belajar supaya pembelajaran kita lancar ya. Siap? Oke, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin. Amin. Alhamdulillah, berdoanya sudah, maka kita sudah siap masuk ke pembahasan kita hari ini ya. Ingat, simak sampai selesai dan juga catat materi-materi yang kita bahas hari ini, oke? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas, masuk ke pembahasan inti kita. Check it out. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik anak-anak, kita akan membahas bab baru, yaitu ada di bab 5 tentang ekosistem. Sebenarnya apa sih ekosistem itu? Setelah kita kemarin 4 bab membahas tentang tubuh kita, sekarang kita akan membahas tentang alam atau lingkungan di sekitar kita ya. Jadi sebelum kita tahu pengertian dari ekosistem, coba kalian perhatikan dulu gambar berikut. Nah, di gambar ini seperti yang bisa kalian lihat, terdapat banyak makhluk hidup ya. Ada kura-kura, lalu ikan besar, ikan kecil, capung, serangga, rusa, katak, tanaman-tanaman dan juga tumbuh-tumbuhan. Ada juga benda-benda mati di dalam gambar tersebut. Misalnya kayu, air, udara, sinar matahari, dan lain-lain. Nah, gambar ini merupakan suatu contoh yang menggambarkan suatu ekosistem, anak-anak. Nah, jadi sebenarnya ekosistem itu apa? Nah, ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Itu yang disebut dengan ekosistem. Di dalam ekosistem sendiri terdapat 2 komponen. Ada komponen biotik dan juga abiotik. Komponen biotik itu merupakan komponen di dalam ekosistem yang merupakan makhluk-makhluk hidup. Ya, semua makhluk hidup di dalam suatu ekosistem itu merupakan komponen biotik. Contohnya apa saja? Misalnya manusia, lalu ada hewan, dan juga tumbuhan serta tanaman-tanaman yang ada di suatu lingkungan atau ekosistem. Itu merupakan komponen biotik. Sedangkan komponen abiotik merupakan segala sesuatu yang bukan makhluk hidup atau kita sebut dengan benda mati ya, yang ada di lingkungan yang nantinya akan saling berinteraksi dengan komponen biotiknya atau tadi makhluk-makhluk hidupnya. Contoh dari komponen abiotik itu ada tanah, air, api, udara, dan sinar matahari ya. Itu salah satu atau beberapa contoh-contoh dari komponen abiotik yang ada di ekosistem. Komponen biotik dan abiotik ini mereka nantinya akan saling berhubungan ya. Makanya itu disebut dengan ekosistem. Oke. Nah, contohnya di sini misalnya ada
gambar suatu ekosistem lagi. Dari gambar tersebut, kita bisa menyebutkan ataupun menganalisis ada komponen biotik dan komponen abiotik apa saja di dalam ekosistem tersebut. Mari kita coba tuliskan ya. Mulai dari komponen biotiknya dulu. Dapat kita lihat di dalam gambar tersebut atau di dalam ekosistem tersebut ada komponen biotiknya yaitu kelinci, pohon, rumput, tanaman-tanaman yang hidup di darat maupun yang ada di dalam air. Itu adalah komponen-komponen biotiknya atau makhluk-makhluk hidupnya yang ada di ekosistem tersebut ya. Kemudian untuk komponen abiotiknya bisa kita lihat juga ada apa saja. Itu ada sinar matahari, batu, tanah, air, dan juga ada udara ya. Oke, jadi kita bisa menganalisis atau menyebutkan komponen-komponen mau biotik ataupun abiotik dari suatu ekosistem. Oke. Nah, komponen biotik atau makhluk-makhluk hidup di dalam suatu ekosistem itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya individu, kemudian ada populasi, dan juga komunitas. Individu itu apa? Individu itu adalah satu makhluk hidup apapun itu jenisnya. Contohnya satu jenis ikan. Ini merupakan individu. Oke. Kemudian ada populasi. Populasi itu merupakan kumpulan individu yang sejenis yang berada dalam suatu ekosistem. Contohnya di sini ada populasi semut. Populasi semut ini terdiri dari kumpulan individu-individu semut ya. Ini disebut populasi. Lalu ada komunitas. Komunitas itu merupakan kumpulan dari populasi suatu atau banyak makhluk hidup yang tinggal di lingkungan yang sama dan saling bergantung satu sama lain. Misalnya contohnya di dalam suatu kolam ada 2 jenis ikan, 2 jenis populasi ikan. Ini disebut dengan komunitas kolam. Oke. Jadi kolam itu kumpulan dari populasi makhluk hidup yang tinggal di lingkungan yang sama. Oke? Nah, ekosistem juga ternyata ada jenisnya anak-anak. Ada terbagi 2 ya, berdasarkan cara terciptanya. Itu ada ekosistem alami yang tercipta tanpa campur tangan manusia. Jadi alami terciptanya dari alam. Contoh ekosistem alami itu ada ekosistem hutan, hutan tropis, hutan hujan atau apapun itu. Kemudian ada juga ekosistem laut misalnya. Di dalam laut itu pastinya terdapat banyak makhluk hidup ya. Itu disebut ekosistem alami. Ada juga ekosistem buatan anak-anak. Ekosistem buatan ini merupakan ekosistem yang tercipta karena adanya campur tangan manusia. Contohnya apa? Contohnya ekosistem sawah. Sawah ini tercipta karena ada manusia ya. Kita sebagai manusia menciptakan sawah. Jadi nanti di sawah itu akan terbentuk suatu ekosistem. Akan ada berbagai makhluk hidup maupun benda mati di sana yang akan saling berinteraksi. Ada juga misalnya ekosistem buatan itu. Contoh lainnya adalah ekosistem kolam ikan. Di sana bisa terdapat berbagai jenis ikan maupun lumut-lumut dan juga tanaman-tanaman yang akan berinteraksi dengan lingkungannya. Itu adalah ekosistem buatan. Oke? Nah, berbagai makhluk hidup yang ada di lingkungan atau di suatu ekosistem, mereka akan saling berinteraksi satu sama lain antar individunya. Nah, interaksi yang terjadi di antara individu tersebut ada apa aja? Mari kita bahas ya, interaksi makhluk hidup. Nah, yang pertama itu ada interaksi simbiosis. Simbiosis ini merupakan hubungan timbal balik antara 2 makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Simbiosis sendiri nantinya ada 3 jenis. Yang pertama itu ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu apa? Simbiosis mutualisme itu adalah hubungan atau interaksi antara 2 jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya di sini ada
lebah dan juga bunga. Kenapa mereka saling menguntungkan? Karena lebah mendapat makanannya dari bunga yaitu nektar, dan bunga juga untung karena lebah bisa membantu pemupukan pada bunga ya dengan cara menyebar benang-benang sarinya. Itu adalah simbiosis mutualisme. Lalu ada juga simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini merupakan interaksi yang terjadi antara dua individu atau dua makhluk hidup, di mana salah satu makhluk hidup itu diuntungkan dan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan atau netral ya. Contohnya di sini ada hubungan antara ikan remora dengan ikan hiu. Hubungan mereka merupakan simbiosis komensalisme. Kenapa? Karena saat ikan hiu selesai makan, ikan remora akan mendekati ikan hiu untuk mengambil sisa-sisa makanan yang terjatuh dari mulut hiu. Maka ikan remora di sini diuntungkan ya, karena mereka mendapatkan makanan dari sisa-sisa makanan yang jatuh dari mulut hiu. Sedangkan hiu sendiri dia tidak dirugikan maupun diuntungkan, karena itu adalah sisa-sisa makanannya. Dia sudah kenyang makan, itu hanya sisa-sisa makanan yang jatuh dari mulutnya. Jadi di sini hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan, sedangkan ikan remora diuntungkan karena mendapat makanan. Jadi mereka simbiosisnya komensalisme. Dan yang terakhir simbiosis itu ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini merupakan interaksi di mana dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Itu namanya parasitisme. Contohnya di sini adalah nyamuk dan manusia ya. Nyamuk ini dia diuntungkan dengan menyedot darah kita. Nyamuk mendapat makanan. Sedangkan kita dirugikan karena dengan digigit nyamuk kita bisa menjadi gatal ataupun bahkan terserang penyakit ya. Itu merupakan hubungan atau simbiosis parasitisme. Oke, ternyata ada yang diuntungkan, ada juga yang dirugikan ya, hubungan atau interaksi antar makhluk hidup itu. Nah, selain simbiosis, interaksi antar makhluk hidup itu ada juga interaksi predasi namanya. Predasi ini merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidupnya akan memangsa makhluk hidup lain. Nah, hubungan ini disebut dengan predasi. Contohnya di sini singa yang memangsa zebra. Oke, itu adalah contoh predasi. Atau contoh lainnya serigala yang memangsa domba. Itu juga predasi ya. Kemudian yang terakhir ada hubungan yang disebut kompetisi. Sesuai dengan namanya, kompetisi ini merupakan hubungan antara makhluk hidup di mana makhluk hidup itu saling bersaing ya. Persaingannya itu antara dua atau lebih makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang sama. Misalnya di sini ada kompetisi antara ayam. Ayam ini berkompetisi untuk mendapatkan makanan misalnya. Kemudian contoh lainnya di sini ada hubungan kompetisi antara macan dan juga singa untuk memperebutkan wilayahnya. Itu disebut kompetisi. Oke, anak-anak. Itulah dia tadi pembahasan kita tentang ekosistem dan juga interaksi antar makhluk hidup. Untuk evaluasinya, nanti kalian bisa mengerjakan soal latihan melalui Google Form. Nanti link Google Form-nya akan dikirim melalui grup kelasnya masing-masing ya. Semangat mengerjakan evaluasinya. Baik anak-anak, itulah tadi pembahasan kita tentang bab 5 ekosistem. Jika ada hal yang ingin kalian tanyakan atau hal yang tidak kalian mengerti, boleh langsung tanyakan saja ke Bapak ya, tidak usah malu-malu. Kalau begitu, Bapak pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang lainnya. Selalu jaga kesehatan.